Impian dan tujuan PT Bandung Eko Sinergi Teknologi. Apa sih misi-misi perusahaan? Apa sih yang kita dapat kalau kita misalkan sukses di PT BES? Apa yang kita dapatkan kalau kita sudah sukses di PT BES? Yang pertama, perusahaan menawarkan kita bisa mandiri secara finansial. Maksudnya sudah punya banyak uang, Bapak Ibu. Sudah mandiri secara finansial. Kadang kalau kita lagi ke ATM ya, mau ngambil duit, ada orang di belakang, kita tutup-tutupin, betul ya? Supaya tidak ada orang yang tahu. Karena apa? Mungkin gak ada saldonya, betul ya? Karena apa? Belum mandiri secara finansial, Bapak Ibu. Kalau misalkan kita udah mandiri secara finansial, kalau ada orang di belakang, sok Kak, lihat Kak, ini hasil dari PT BES A, segini A, langsung closing di tempat. Maka PT BES ini menawarkan kita bisa mandiri secara finansial. Enak Bapak Ibu kalau misalkan kita udah perayaan, kita udah achieve, kita udah sukses, kita udah di puncak, enak, udah mandiri finansial, itu enak Bapak Ibu. Betul. Yang kedua, kita bisa menjadi bos untuk diri kita sendiri. Ini bisnis kita Bapak Ibu. Ini bisnis kita, bukan bisnis upline kita, bukan bisnis donal kita, ataupun bisnis orang lain. Ini bisnis kita sendiri. Anda bisa menjadi bos untuk diri kita sendiri. Kita bisa menjadwalkan diri kita sendiri. Misalkan hari ini saya mau prospek minimal 20 orang. Itu bisa Bapak Ibu. Jadi tidak tergantung perusahaan, tidak tergantung upline Anda, tidak tergantung downline Anda. Jadi Anda bisa menjadi bos untuk diri kita sendiri. Tapi bukan berarti kita tidak konsultasi sama upline. Konsultasi sama upline itu wajib Bapak Ibu. Karena apa? Upline itu sudah berhasil. Upline sudah pernah mewujudkan reward-rewardnya. Maka yang dimaksud menjadi bos untuk diri sendiri apa? Yaitu kita bisa bebas waktu, kita menjalankan bisnis ini tuh sesuka kita sendiri gitu ya. Kita bisa mentargetkan nanti kedepannya gimana, itu sesuai kita sendiri, nggak ada yang ngatur Bapak Ibu. Kalau kita kerja pasti ada yang ngatur ya. Salah sedikit dimarahin. Bahkan sekarang lagi musimnya PHK, betul ya Bapak Ibu. Karena apa? Karena kita nggak jadi bos untuk diri kita sendiri. Kita istilah kasarnya kita sebagai budak lah. Kita selalu bekerja sebagai karyawan. Bukan berarti itu jelek ya Bapak Ibu, bukan berarti itu jelek. Banyak mitra saya juga yang masih bekerja, masih memiliki usaha. Tapi saya ingin ini adalah bisnis ini menjadi sasaran tujuan Bapak Ibu untuk kedepannya bagaimana. Bukan saya menjelekkan pekerjaan, bukan, tapi saya bicara realistik dan jadikan bisnis PT BES ini untuk jangka ke depan bagaimana. Terus menjadi pribadi yang berkembang dan dewasa. Contohnya Kang Dani dulu waktu pertama bergabung di bisnis ini, beliau sangat malu Bapak Ibu. Orangnya yang malu, pendiam, gak jago ngomong. Tapi karena PT BES ada training, mengikuti home sharing, mengikuti seminar, maka secara tidak sadar kita bisa minimal lah bisa menguasai public speaking. Seperti saya lah contohnya. Ini jujur, ini perdana saya di depan banyak orang, betul. Sebelumnya saya tidak pernah. Saya orangnya itu sangat pendiam Bapak Ibu, pemalu, selalu berada di belakang. Saya di SSB TV ini sebagai multimedia, saya selalu di belakang kamera. Enggak pernah saya di depan kamera, baru pertama kali ini saya di depan kamera. Karena apa? Karena secara tidak langsung saya menjadi pribadi yang berkembang dan dewasa Bapak Ibu. Saya belajar, ikuti training, ikuti seminar, secara tidak langsung masuk ke alam bawah sadar saya. Maka perusahaan ini menawarkan kita bisa menjadi pribadi yang berkembang dan dewasa. Kemudian mampu memimpin dan mampu menyampaikan gagasan di tempat umum dengan tulus dan percaya diri. Minimal mampu memimpin diri Anda sendiri, keluarga Anda, betul ya? Karena di sini bukan sekedar fulus Bapak Ibu. Kita bukan mengejar sekedar duit doang, tapi di sini ada pendidikannya. Contohnya ada SLC, Spiritual Leader Camp, yang nanti ini mau dibuka lagi karena kemarin kan belum bisa. Nah ini rencana kalau nggak salah bulan ini akan ada SLC lagi. Jadi kita bisa belajar Bapak Ibu. Kita nggak cuman duit aja, nggak cuma duit aja Bapak Ibu. Bukan cuma masalah fulus di bisnis ini.
kita bisa berkembang menjadi pribadi yang lebih baik, kita bisa menjadi pemimpin, minimal menjadi pemimpin keluarga, pemimpin mitra-mitra Anda untuk membantu kesuksesan mitra-mitra Anda semuanya. Kemudian yang kelima, dihargai dan dihormati orang lain. Kalau misalkan kita udah mandiri secara finansial, udah achieve luxury, dihormati nggak sama orang lain? Dihormati. Betul ya? Betul. Kayak ini sama seperti itu. Dulu juga waktu pertama kali belum dapat apa-apa, dihina pun sama keluarganya, dihina sama tetangga-tetangganya. Ngapain kamu seperti itu gitu ya? Karena sekarang sudah achieve luxury, semuanya pada datang bawa itu. Karena apa? Menghormati, ya pinjam uang gitu. Enak Bapak Ibu kalau kita udah mandiri secara finansial, kita datang dihormati sama orang lain. Misalkan ada kumpul keluarga, kalau kita udah mandiri secara finansial, kalau misalkan kita belum datang, pasti keluarga yang lain menunggu. Kalau kita datang baru nanti semuanya pada makan. Karena apa? Kita dihormati sama orang lain. Karena kita udah mandiri secara finansial. Ini real Bapak Ibu. Ini yang terjadi di sekarang. Orang lain memandang kebanyakan dari luarnya. Terus yang keenam, PT BES menawarkan kita bisa menolong orang lain untuk meraih cita-cita kita, betul ya? Kita di sini nggak bisa sukses sendirian, nggak bisa. Kita harus membantu orang lain, mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus bantu dolen di bawah kita. Bagaimanapun caranya kita harus bantu dia. Karena kalau dia sukses, otomatis kita akan sukses, Bapak Ibu. Makanya kita tidak bisa sukses sendirian. Kita bisa membantu banyak orang. Tadi saya misalkan pekerjaan yang diimpikan orang lain, misalkan PNS. Semua orang bisa nggak menjadi PNS? Misalkan dokter, semua orang nggak bisa nggak jadi dokter? Nggak bisa ya. Sedikit orang yang bisa menduduki posisi seperti itu. Tapi di bisnis ini kita bisa mensukseskan siapapun, latar belakang apapun, semua bisa sukses di PT BES.